Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang insyaallah berselimut rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala, usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita istiqomahkan melaksanakan ta'lim dalam kajian, tahsin, tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, masih dalam surah An-Nisa. InsyaAllah akan kita baca dari ayat 60 sampai 63. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Taib jamaah sekalian, mari kita lanjut. Saya mengawali membaca dan kemudian lanjut ditirukan bacaan dengan fasih dan tartil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم.
Hai jamaah sekalian, ayatnya agak lumayan panjang karena ini masih satu pembahasan. Mari kita kaji dan kita terjemahkan dari ayat per ayat. Insyaallah setelah kita membiasakan menerjemah per kalimah, per kata, dan kemudian disambung dengan penjelasan secara umum sebagai tadabbur kita pada ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati apa yang menjadi ajaran dan pesan-pesan Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita pun renungi, mentadabbur itu merenungi, menghayati pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, wahai Muhammad, ini khitabnya kepada Rasulullah dari Allah Ta'ala. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan ilalladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mengaku, annahum, bahwa mereka amanu, telah beriman, bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan mereka pun mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna, akan tetapi mereka masih menginginkan, ayyatahakamu, menetapkan ketetapan hukum, ila taghuti, kepada taghut. Waqad umiru, padahal mereka telah diperintahkan, an yakfuru, untuk mengingkari, bihi, kepada taghut. Wa yuridu syaitanu, dan setan itu bermaksud atau menghendaki, an yudhillahum, menyesatkan mereka, dalalan, dengan kesesatan, ba'idan, yang sejauh-jauhnya. Ayat ini jamaah sekalian meminta kepada Nabi, dan itu berarti meminta kepada umatnya kita semua untuk waspada dan mencermati perilaku orang-orang munafikin, utamanya orang-orang kafirin, bahkan orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah sebelum Rasulullah diutus. Meskipun mereka kebanyakan mengaku telah beriman kepada kitab-kitab itu, dan beriman juga kepada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad, pengakuannya. Tapi pada saat yang sama, dia masih berhukum dengan cara-cara tauhid, hukum jahiliyah, hukum yang menerjang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Artinya ini ada inkonsistensi. Ada sesuatu yang tidak sejalan apa yang menjadi pengakuannya dengan praktek keberagamaan atau praktek kehidupannya. Satu sisi dia ngaku iman kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelum Nabi, tapi satu sisi dia mengabaikan ajaran Al-Quran, bahkan kemudian menggunakan hukum-hukum taghut. Hukum taghut itu hukum yang berlawanan dengan hukumnya Allah. Maka kemudian Rasul diingatkan, itulah mereka itu telah disesatkan oleh syaitan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Berarti ini orang semacam ini harus diwaspadai. Ini orang yang tidak sesuai antara pengakuan imannya dengan kenyataan perilakunya. Ini biasanya masuk kategori orang-orang munafik. Maka kemudian wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka, ini orang-orang tadi, ta'alu, marilah kita patuh,
ila ma anzalallahu, kepada apa yang diturunkan Allah, wa ilar rasuli, dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Itu saja. Mari kita patuh itu. Tapi kemudian ra'aital munafikin, engkau Muhammad melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa, menghalangi darimu dengan cara-cara yang keras. Kalau diajak, ayo toh kita ini sudah tinggalkan masa-masa jahiliyah. Tinggalkan tuh hukum-hukum taghut. Ayo kita berhukum kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Dia pun berpaling dan kemudian meninggalkan Nabi Muhammad dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang keras. Itu ya mas kan. Lalu kemudian di sini teruskan, fa kaifa idza asabatuhum, maka bagaimana halnya idza asabatuhum, apabila kelak mereka-mereka orang-orang munafik itu ditimpa musibatan, satu musibah, satu bencana, bima qaddamat aidihim, disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, orang-orang munafik itu, yahlifuna, sambil bersumpah-sumpah, billahi, dengan Allah. Bersumpah-sumpah demi Allah menggunakan nama-nama Allah. In aradna, ini diteruskan, in aradna, kami sekali-kali tidak menghendaki, kata mereka, illa ihsanan, selain kebaikan, wa taufiqan, dan kedamaian. Jadi satu saat kalau kemudian mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana, baru dah kemudian dia mengadu kepada Nabi. Wah, Nabi, kita ini kan orang-orang baik. Kita ini kan mau menghendaki sesuatu yang baik-baik saja. Lalu kemudian ini musibah dan bencana datang. Bagaimana dong Nabi? Kan berarti Allah itu tidak menyayangi kita dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah sudah tahu bahwa mereka antara ucapan dan hatinya itu berlawanan, berbeda. Maka kemudian dinyatakan di sini ulaikal ladzina, mereka-mereka itu orang-orang yang inkonsisten antara ucapan dan perbuatan, yaitu orang-orang munafik. Ya'lamullahu, sesungguhnya Allah mengetahui, ma fi qulubihim, apa-apa yang ada di dalam hatinya. Tuh. Allah sudah tahu akan apa kebenaran di dalam hatinya. Itu hanya tipu muslihat saja di hadapan Nabi Muhammad, mengaku-ngaku baik. Dan kita juga sering jumpai kayak gini, maka hati-hati aja Mas. Kayaknya orangnya baik, kayaknya si apa namanya ngomongnya santun dan seterusnya dan seterusnya. Padahal adalah mereka lah orang yang kadang-kadang membuat provokasi terhadap kerusakan dan seterusnya. Maka perintah Rasulullah kalau menemui orang-orang semacam itu, fa'arid anhum, fa'arid, hendaklah engkau berpaling wahai Muhammad, anhum, dari mereka. Udah tinggalin aja dah, gitu kira-kira. Udah nggak usah dilawan, nggak usah respons. Malah semakin besar itu urusan, kira-kira gitu. Tapi kalaulah kemudian kita harus bermuamalah dan berinteraksi dengan mereka, maka kata Allah, wa'idhum, berilah mereka nasihat, wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka, fi anfusihim, pada jiwa-jiwanya, qaulan, dengan perkataan balighon, yang membekas. Kalau engkau memang harus memberikan nasihat kepada Muhammad, kepada mereka wahai Muhammad, maka berikanlah nasihat dan perkataan yang baligh, yang membekas, yang menyentuh, kira-kira begitu. Supaya mereka itu menghayati akan apa-apa yang kemudian menjadi ajaran dan syariat Islam. Jangan kau lawan dengan keras. Di Al-Quran tidak ada. Nah, kekerasan dilawan kekerasan. Sentimen dilawan dengan sentimen. Gak akan selesai. Ini pegangin ini Al-Quran. Tapi perintah Allah kalau kita ketemu orang-orang kayak begitu, maka cobalah kita memberikan nasihat yang rasional, nasihat yang menyentuh kolbu dan jiwa mereka, nasihat yang betul-betul memberikan dampak dan asar.
Kan bisa begitu semungkin semampu kita memberikan nasihat. Nah, insya Allah kalau itu kau lakukan, mungkin di antara mereka ada yang kembali kepada kebenaran dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ini tadi ada upaya yang kemudian malah membuat kegaduhan atau kerancauan di dalam menyikapi mereka. Jadi jemaah sekalian, kata terakhir ini penting. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Nah, nanti di dalam Al-Qur'an itu ada banyak ayat yang menyatakan ada qaulan karima, qaulan layyina dan seterusnya. Hampir semuanya itu tidak ada misalnya qaulan sadida pakai sin kecil itu. Bukan qaulan syadida pakai sin besar, enggak, beda maknanya. Kalau qaulan sadida ucapan yang lurus. Kalau qaulan syadida ucapan yang keras. Tidak ada di dalam Al-Qur'an pakai syadida atau kariha ucapan yang provokatif itu. Tidak ada. Yang ada qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Qaulan sadida, qaulan ucapan yang lurus. Ucapan yang jujur. Qaulan baligha, baru yang kita baca tadi, ucapan yang membekas, yang menyentuh. Inilah jamaah sekalian makna secara umum dari apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 63 ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan ibrah dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Kita akhiri, insyaallah masih dalam praktek ifa tapi minggu depan. Mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni علما نافعا ووفقني عملا صالحا آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته